Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pada pembelajaran akidah akhlak pertemuan pertama ini, kita akan coba membahas bab 1, yaitu tentang memperkuat akidah Islam. Adapun kompetensi inti pada bab 1 pembelajaran memperkuat akidah Islam ini, KI 1 tentang sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. KI 2-nya tentang sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, dan gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 itu tentang pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak oleh mata. KI 4 yaitu tentang keterampilan, yaitu mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, menguraikan, merangkaikan, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, dan menggambarkan, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandangan teori. Kompetensi dasar KD pertama, KD 1.1, yaitu menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. KD 2.1 yaitu tentang mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. KD 3.1 memahami dasar tujuan bukti atau dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. KD 4.1 yaitu mengkomunikasikan dasar tujuan bukti akidah Islam dalam bentuk peta konsep atau media lainnya. Adapun indikator pencapaian dalam materi ini adalah peserta didik diharapkan mampu yang pertama menghargai, menghayati kebenaran akidah Islam sebagai dasar berpikir atau bersikap. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengamalkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian akidah Islam. Yang ketiga, titik 1, yaitu menunjukkan dalil tentang akidah Islam. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan dasar akidah Islam. Selanjutnya, siswa mampu menyebutkan tujuan akidah Islam dan menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam tersebut. Adapun peta konsep materi yang dipelajari pada
Bab ini adalah tentang pengertian akidah Islam, dalil tentang akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, tujuan akidah Islam. Yang terakhir itu menjadikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Pada bab pertama ini kita membahas tentang pengertian akidah Islam. Yang kedua tentang dasar-dasar akidah Islam. Yang ketiga tentang tujuan mempelajari akidah Islam. Mari mengamati materi tentang sebuah kisah Siti Masitoh, wanita yang mulia yang mempertahankan imannya. Ikuti kisahnya sebagai berikut. Apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa? Teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masitoh mengucapkan Astaghfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masitoh yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pilihanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa oleh Musa. Kurang ajar si Masitoh itu, umpat Fir'aun. Panggil Masitoh kemari, perintah Fir'aun pada pengawalnya Masitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Masitoh, apa benar kamu telah memeluk agama yang dibawa oleh Musa? Tanya Fir'aun pada Siti Masitoh dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Siti Masitoh, mantap. Kamu tahu akibatnya. Kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun. Selanjutnya mengarah pada Siti Masitoh. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Masitoh, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masitoh kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar isi dengan air dan masak belanga mendidih hingga mendidih. Perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masitoh telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masitoh, kamu lihat belanga besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkan dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul, ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masitoh,
Allah pasti menyertai-Mu. Sisi batinnya yang lain mengucapkan, ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusui itu berbicara kepada ibunya, "Ibu, janganlah engkau bimbang, yakinlah dengan janji Allah." Melihat bayinya dapat berkata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masito. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh atau istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masito dan keluarganya dilempar satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu telah mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Demikianlah kisah seorang wanita soleh bernama Siti Masito yang teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. "Kuburan siapa itu, Jibril?" tanya baginda Nabi. Jibril menjawab, "Itu adalah kuburan seorang wanita soleh yang bernama Siti Masito." Perhatikan gambar berikut. Setelah kalian mengamati cerita di atas dengan seksama, coba perhatikan dan renungkan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama tentang gambar keindahan alam, yang kedua tentang gambar tata surya, yang ketiga tentang gambar alam semesta berada dalam sebuah trompet atau segala besar. Mari berdiskusi. Setelah kalian mengamati kisah Ibu Masito dan kalian perhatikan dan renungkan gambar-gambar tersebut, tentunya akan banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak kalian, bukan? Nah, sekarang coba tuliskan, kemudian ungkapkan pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Gunakan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Sebagai contoh, yang pertama, kata apa? Apa yang dilakukan Siti Masito yang mengakibatkan Firaun marah? Contoh kedua, mengapa? Mengapa Siti Masito berani dimasukkan ke belanga besar bersama keluarganya? Yang ketiga, bagaimana perjuangan Siti Masito memperjuangkan keimanan dan keyakinannya? Kembangkan wawasanmu untuk membuka wawasan kalian tentang akidah Islam. Ayo baca materi ini. Yang pertama tentang pengertian akidah. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut: ma aqada alaihil qalbu wad dhamir, artinya adalah sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebut antara lain di dalam surat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Adapun yang dimaksud dengan akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam, sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah yang lainnya. Dengan begitu kita
juga bisa menyimpulkan ada akidah yang benar atau yang lurus dan ada akidah yang sesat atau akidah yang salah. Maka akidah Islam atau akidah al-Islamiyah bisa diartikan sebagai pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah meyakinkan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal. Termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah, yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh setiap Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Surat An-Nahl ayat 36. Yang kedua, kita akan membahas tentang dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, akidah Islam bersifat taufiqi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasul. Karena itu, pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas kepada Al-Quran dan Sunnah. Sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnatar rasul. Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasul, yaitu hadis. Maka apapun yang ditunjukkan Al-Quran dan hadis atau sunnah harus diimani, diyakini, dan diamalkan dalam amal perbuatan. Sedangkan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah maka harus ditinggalkan. Karena itu Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulnya, mereka berjalan dengan kesatuan kata, tidak bercerai-berai dan dalam manhaj yang benar. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 103. Yang pertama, dasar akidah Islam itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perintah malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah SWT menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah
yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dan masih banyak yang lain di antaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada suatu pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dan juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Adapun dasar akidah Islam yang kedua adalah al-hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan dan takdir sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Dikarenakan oleh yang pertama, semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Yang kedua, Allah telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, banyak hadis tentang yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Adapun hadis yang menjelaskan tentang akidah Islam sebagai berikut. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW pada suatu hari bersama para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihi salam, yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi SAW menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, Rasul-Rasulnya, dan kemudian beriman kepada hari berbangkit. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Numair berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Dan aku berkata, saya dan orang yang meninggalkan dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun, niscaya masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jika kita mencermati beberapa hadis di atas, maka kita akan temui bahwa isinya tidak ada yang menyalahi isi dari Al-Quran, dan dalam hal ini berkaitan dengan akidah yang secara umum disebut dengan keimanan. Hal ini semakin memperkuat
keyakinan kita bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang harus dipedomani oleh umat Islam, baik dalam hal akidah ataupun yang lainnya. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang ketiga yang akan kita pelajari adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Apa tujuan mempelajari akidah Islam itu? Akidah Islam sangat penting dipelajari dan dipahami bagi setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab kuat imannya dan istiqamah mengamalkan Islam. Dengan demikian, tujuan belajar akidah Islam sebagai berikut. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka perlu kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridha Allah serta diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah SWT berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua adalah untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Jadi tujuan mempelajari akidah Islam yang kedua yaitu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan seorang mempelajari akidah Islam yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang telah Allah tentukan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kemusyrikan selalu terbuka, baik syirik jali atau syirik terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik khafi atau tersembunyi di dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Oleh karena inilah jalan lurus yang ditetapkan Allah untuk diikuti hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. Artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Yang ketiga adalah tujuan mempelajari akidah Islam itu adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Selanjutnya, tujuan mempelajari akidah Islam adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Secara fitrah, manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri ketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenai Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau cenderungan manusia akan keinginan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat dikembangkan dengan benar.
Yang terakhir, tujuan mempelajari akidah Islam itu adalah menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lain berupa akal pikiran, pendapat ataupun paham-paham yang semata-mata didasarkan atas akal manusia, kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Demikian penyampaian materi akidah Islam pada pertemuan ini. Mudah-mudahan pada pertemuan kedua akan kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.